Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdus Salam berhitung 1, 2, 3. Cakep dong? Yang jawab salam semoga masuk surga. Mau Bu masuk surga? Di surga nggak ada emak-emak, nggak ada nenek-nenek, karena semuanya kembali muda dan akan selamanya muda. Di surga tidak ada yang sakit, selamanya akan sehat. Di surga tidak akan ada yang mati, karena semuanya hidup selamanya. Di surga tidak ada yang susah, karena senang selamanya. Semoga kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya robbal. Bang Abdus Salam orang Regensi 2. Yang jawab salam ciri istri yang setia. Insya Allah di sini semuanya setia dan taat semuanya kepada suaminya. Yang terakhir Bang Abdus Salam umroh ke Mekah. Yang jawab salam semoga berkah. Berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah tetangga-tangganya. Amin ya robbal. Sekali lagi jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim alaihi salatu wa taslim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tusiluna ila jannatin na'im. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu sanadul azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illahil azizil hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Subhanallah. Ayo sama-sama zikir subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wa'malu shalihan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa inna masirakum ila Allahi fil akhirah. Faqad qala Allah ta'ala wa biqali yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khitanu sunnatun lirrijali makramatun linnisa'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa razikuna minasyahidina syakirin biqalbin salim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk mengisi tausiah kali ini. Saya kira kultum saja ya. Tahu kultum? Kuliah tunggu makan. Udah pada makan belum? Sama. Atau kutil, tahu kutil? Kuliah tidak lama. Ya, alias ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang saya hormati sahibul bait, sahibul walimah, Bapak siapa? Bapak Nur Afandi beserta keluarga. Yang saya hormati para orang tua, kesepuhan, tokoh masyarakat, Bapak RT yang tadi ngasih sambutan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji apapun yang ada dan yang tersampaikan oleh siapapun pada hakikatnya adalah milik Allah. Atas limpahan rahmat dan nikmatnya, pada kesempatan siang kali ini Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar bersama, menuntut ilmu agama, untuk mengaji, untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, bersamaan dengan acara walimatul khitan. Acara apa, Bu? Acara walimatul khitan. Kata Bahyai Maimun Zubair, jalannya ke surga itu ilmu. Mengaji dengan ulama dan kiai. Modern ya modern. Ya, modern ya modern. Jangan lupa ngaji walaupun seminggu sekali. Nih kalau lihat raut ibu-ibu di sini, raut mukanya nih ahli ngaji semua nih ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ibu sehat Ibu ya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekarang dan berikutnya sudah tidak ada lagi pandemi ya, Bu. Amin. Sudah tidak ada lagi corona. Amin. Karena coronanya sudah diajak pulang sama biangnya Omikron. Ya. Karena coronanya mainnya nakal-nakal, akhirnya disuruh pulang sama ibunya Omikron. Ibu udah kenalan sama Omikron? Ya, jangan. Ya. Tapi yang pasti, apapun musibahnya yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa seseorang, itu semuanya sudah ada catatannya dari Allah. Karena kata Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat apa itu Bu ya? Ada yang hafal surat itu? Ya, nanti dicari dalam surat Al-Hadid. Tahu artinya? Oh, tahu artinya? Lihat artinya di bawah ini. Ya, artinya wallahu alam bimuradi. Apapun musibah, apapun bencana yang menimpa di muka bumi dan yang menimpa pada diri kamu sekalian, semuanya sudah tercatat dalam kitab, yaitu dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan ya sesungguhnya itu semua bagi Allah mudah. Mudah nggak Bu? Mudah. Nggak ada yang sulit, ya Allah yang nyiptain, ya nggak? Ya. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu sekalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu sekalian. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula bergembira yang berlebihan dengan apa yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Renungan buat kita, Allah itu tidak suka terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu pernah sombong? Bu pernah sombong nggak Bu? Apa yang sombongkan Bu? Ya. Apa yang kita sombongkan? Orang semuanya punya Allah, ya. Ibu punya anak, itu adalah titipan dari Allah. Ibu punya rumah, punya kendaraan, punya jabatan, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita banggakan? Ya? Apa yang kita sombongkan? Ketika Allah memberikan kita harta yang melimpah, maka jangan sampai kita seperti siapa Bu? Seperti Raja Namrud dan Qarun. Allah siksa keduanya karena kesombongannya. Namrud dan Qarun kan terkenal ya Bu, ya terkenal kaya raya, hartanya melimpah ruah, rumahnya megah, kendaraannya mewah, istri-istrinya wah, ya wah semua itu. Tapi Allah siksa karena kesombongannya. Ketika kita punya jabatan kedudukan, janganlah seperti siapa Bu? Seperti Fir'aun yang Allah siksa karena kesombongannya sampai dia mengaku Tuhan. Makanya ingat ya, jadilah kita orang-orang yang tawadu, yang rendah hati, jangan sombong. Karena apa yang kita sombongkan, ya semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita pada siang kali ini tiada lain yaitu untuk mendoakan anak dari Bapak Nur Afandi, yaitu Ananda Raditya. Alhamdulillah sudah dikhitan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda Raditya Allah jadikan anak yang
anak yang soleh. Allahumma ij'alna wa iyyahu min ibadika salihin min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Ya Allah, jadikan Ananda Raditya termasuk hamba-hambamu yang salih, termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan. Jangan kau jadikan Ananda Raditya ya termasuk ahli keburukan, ahli kejelekan. Allahumma ij'alna wa iyyahu min ahlil Qur'an, min hufadil Qur'anil Karim, wa minal kamilina lihifzi, wa min fahimil Qur'anil Karim, wa min amilil Qur'anil Karim, wa mimman takhallaqa bi akhlaqil Qur'anil Karim, wa minal ulama'il amilin, wa minal warisina li abaihim bi fadlika wa ihsanika ya dzal fadli wal ihsan ya arhamar rahimin. Banyak men ya doanya. Udah hafal belum doanya? Hah? Iya kebanyakan ya. Kalau doa kagak bisa pakai bahasa Arab mah pakai bahasa apa baik ya, bagen ya. Pakai bahasa regensi ya silahkan. Allah maha ngerti, orang Allah yang punya bahasa. Ya Allah, jadikan Ananda Raditya min ahli Al-Qur'anil Karim, termasuk ahli Al-Qur'anul Karim, termasuk orang-orang yang hafal Al-Qur'anul Karim, termasuk orang yang sempurna hafalannya, orang-orang yang memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim, orang-orang ya termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, wa mimman takhallaqa bihal Qur'anil Karim, dan termasuk orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'anul Karim. Ya, syukur-syukur wa minal ulama'il amilin, termasuk ulama, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu kalau doain orang itu biasanya ketika diminta ya, ketika diminta saja atau walaupun tidak diminta ibu suka doain? Hah? Kebanyakan dari kita ketika diminta saja kali ya, ketika hadir di majlis walimatul khitan ini baru deh doain ya. Yang luar biasa itu ketika kita mendoakan orang lain baik diminta maupun tidak, itu kita harus selalu mendoakan. Kenapa? Sebab dengan mendoakan orang lain itu pada hakikatnya adalah kita mendoakan diri kita sendiri kan. Wah, itu luar biasa ya. Kata guru saya seperti itu. Umpamanya nih ibu lagi jalan keliling komplek, lihat anak-anak lagi pada main-main, lagi pada kumpul, doain tuh, ya Allah jadikanlah mereka anak-anak yang soleh ya, yang ahli Quran dan lain sebagainya. Datang pengemis ke rumah kita doain ya, doain umpamanya semoga Allah mencukupi kebutuhanmu. Ini mah ada pengemis datang, udah kagak ngasih, diomelin lagi ya. Ketika ada tetangga kesusahan, kita doain, ya Allah semoga Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kelapangan. Suka begitu bu? Hah? Suka doain begitu? Ya alhamdulillah, berarti luar biasa ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malaku wa laka mislu. Ketika seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya ya, mendoakan kebaikan, kata malaikat wa laka mislu, maka bagimu kebaikan yang sama. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, itu pada hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri, maka kebaikan doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Jadi harus dibiasain begitu bu. Bahkan bisa jadi itu lebih mustajab doa seperti itu karena langsung ya
Ya, langsung yang dibilangin sama malaikat seperti itu. Ya. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita sama-sama menghadiri walimatul khitan, yaitu khitan Ananda Raditya. Saya tanya sama ibu-ibu nih, Bu, Ananda Raditya kenapa dihitan? Kalau hitan bahasa kitanya apa ya? Sunat. Kenapa disunat? Ya? Kenapa Aditya Raditya disunat? Karena ketika lahir kepala penisnya, kemaluannya masih tertutup oleh kulit bulu. Jadi sehelmnya masih tertutup itu. Ya, masih tersegel. Enggak mau katanya mah. Ya, karena masih tertutup kulit, ya itunya kepala zakarnya itu oleh kulit bulu, ya maka harus disunat. Kecuali ada orang ketika lahir sudah dalam keadaan dihitan, ya kagak usah disunat, kagak udah dihitan. Ada di sini nih bapak-bapak, bapak-bapak ada nggak bapak sini? Ya, ada anaknya atau mungkin bapak-bapak ketika lahir dulu, ya sudah dihitan apa belum? Ya sudah keadaan dihitan apa belum? Ada nggak di sini? Ya, atau mungkin ibu-ibu di sini yang bapak-bapaknya ada nggak? Yang waktu lahir sudah dihitan? Ya, kalau sudah dihitan jangan dihitan. Nah kalau dihitan lagi habis nanti. Ya, memang ada orang yang ketika lahir sudah dalam keadaan hitan, ada nggak Bu? Ada siapa? Hah? Siapa Bu? Orang yang ketika lahir sudah dalam keadaan hitan? Hah? Ada. Siapa? Yaitu para nabi, yaitu orang-orang teristimewa, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan dalam kitab Budurus Sa'adah ada 17 nabi yang ketika lahir sudah dalam keadaan hitam. Apal nggak Bu? Yang 17 nabi itu yang sudah dalam keadaan hitam. Tahu nggak? Hah? Kalau saya sebutin satu persatu, wah ini kelamaan nanti. Ya kebulu ini lapar nanti. Ya. Yang pasti diantaranya yang sudah dihitan yaitu Nabi yang pertama siapa Bu? Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi yang terakhir siapa Bu? Yaitu Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah dihitan. Jadi kalau ada di kampung kita ketika lahir sudah dihitan, jangan dihitan lagi, nggak usah. Sebab wajibnya hitan itu ada 3 Bu. Ada berapa wajibnya hitan? Wajibnya dihitan itu ada 3. 1 apa Bu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu nama-nama angka. Ya. 1 apa? 1 adalah al-bulugh, sudah balik. Jadi kalau sudah balik wajib dihitan. Yang kedua, apa yang kedua? Hah? Yang kedua adalah al-aql, berakal. Dan yang ketiga adalah ihtimalul khitan, memungkinkan khitan. Ya, artinya apa? Walau ulida syakhsu mahtunan la khitanallahu. Ketika seseorang lahir dalam keadaan hitan, maka nggak usah dihitan. Tuh, ya. Jadi kalau belum dihitan ya dihitan. Yang kedua, kenapa Aditya Raditya dihitan? Karena memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat berapa? Ayat 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang tadi di pembukaan saya bacakan. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim, ikutilah milah agama Nabi Ibrahim, hanifah yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dalilnya.
Kenapa harus dihitan? Karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya adalah hitan. Ya, bahkan Nabi Ibrahim itu adalah yang pertama kali dihitan. Ya, sejarahnya begitu ya, Bu. Dengan apa katanya? Bil kudum, ya. Nabi Ibrahim itu dihitan dengan kudum, dengan kampak. Ya wajar lah, kalau dulu kan belum ada seperti zaman sekarang, belum ada laser kan ya, belum ada peralatannya. Dan Nabi Ibrahim disunat waktu itu usia berapa, Bu? Usia 80 tahun. Ada yang mengatakan demikian. Yang ketiga, kenapa Ananda Raditya dikhitan? Karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan khamsun minal fitrati, 5 perkara dari fitrah. Apa fitrah, Bu? Fitrah itu adalah kebiasaan para nabi dan kita diperintahkan untuk melaksanakan, untuk melakukannya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah khitan. Ingat, Bu, ada berapa perkara? 5. Yang pertama adalah khitan, yang kedua adalah istihdad. Tahu istihdad, Bu? Istihdad itu menyukur bulu kemaluan. Itu kalau untuk laki-laki kata ulama. Kalau untuk perempuan apa? Untuk perempuan utamanya dicabutin. Ibu suka nyabutin? Ya, itu utamanya begitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah naftul ibti. Ya, naftul ibti yaitu mencukur bulu, bukan mencukur, mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah qasus syarif, mencukur kumis. Ada yang kumisan sini ada? Ya, jangan-jangan pakai masker pasti buka kumisan lagi. Ya. Dan yang terakhir taklimul adhafir, memotong kuku. Jadi itulah dalil kenapa harus seseorang laki-laki harus dikhitan. Ya, karena berdasarkan firman dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, ya, setelah bapaknya Ananda Raditya menghitankan anaknya, itu tidak cukup kewajibannya sampai di situ, tapi ada kewajiban yang lebih penting dari itu adalah apa, Bu? Supaya menjadi anak-anak yang soleh, yaitu dengan apa, Bu? Yaitu harus mendidiknya dengan baik. Pendidikan inilah ya yang lebih penting dan lebih utama untuk seorang anak, untuk anak-anak kita. Kewajiban berikutnya seorang orang tua untuk anaknya adalah mengajarkan anak-anaknya ilmu pengetahuan, terlebih ilmu agama. Ajarin tuh anaknya ilmu tauhid supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mengenal Tuhannya Allah, supaya tahu fa'lam annahu la ilaha illallah, supaya tahu tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, supaya tahu wa ilahukum ilahu wahid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha wahid, maha esa, dan lain sebagainya. Ajarin tuh anak-anaknya ilmu fikih, bagaimana supaya bisa ya cara bersuci yang baik, cara sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ajarin tuh anak-anak kita yaitu Al-Quranul Karim dan akhlak yang mulia. Sebab kata Rasul, adibu auladakum thalasa khisalin, ya, didiklah anak kamu sekalian dengan 3 perkara. Yang pertama hubbi nabikum, cinta kepada nabi kamu sekalian. Yang kedua hubbi ahlihi, yaitu cinta ahli baitnya. Yang terakhir yaitu cinta kepada Al-Quranul Karim. Nah, itu kewajiban berikutnya. Supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka harus dididik dengan pendidikan agama. Dan anak solehlah ini harapan kita semua. Sebab anak soleh itu adalah investasi
yang berharga, yang tak ternilai harganya, dunia akhirat. Dari anak-anak soleh lah itu akan mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu pingin punya anak soleh? Pingin? Ya harus. Sebab anak soleh lah yaitu yang akan senantiasa mendoakan kita semuanya, mendoakan orang tuanya, dan itulah amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Kalau ingin anak-anak soleh maka harus dididik dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan agama, harus diajarin ilmu agama. Kalau kagak sempat gimana Bu? Ya, kalau kagak sempat panggilin tuh ustadz suruh ngajarin, ya masukin ke madrasah diniyah, masukin ke TPQ, masukin ke pondok pesantren. Insya Allah jadi anak yang soleh, ya waladun solihin yatulahu, menjadi anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Innal walada solihah, sesungguhnya anak yang soleh itu ya sekuntum bunga yang wangi dari bunga-bunga surga. Ya, jadi kita harus ya bagaimana kita punya anak-anak yang soleh. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ananda Raditya putra dari Bapak Nur Afandi menjadi anak yang soleh, yad'ullahu, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, dan itulah pahala yang akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya, ya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Wah, banyak sekali ya kan keutamaan kita punya anak soleh. Semoga anak-anak kita semuanya, anak ibu-ibu semuanya, ya anak bapak-bapak semuanya, ya menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Saya kira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Soalnya itu makanan dari tadi dianggurin baik ya. Ya. Baik, lihat raut muka ibu-ibu, wah ini Ustaz kapan selesainya nih? Gue dari tadi belum nyarap lagi. Ya, sama saya juga belum nyarap Bu. Ya, baru ngopi doang. Ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam wallahu musta'an wal tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, tetap sebentar. Terima kasih kepada Ustadz Didi Rosadi atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Allah. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-rahiminhum wal amwat wa tabi bainahum wa bainahum bil khair bikir warhamu anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa iyyahu ananda raditya min ibadika salihin min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal jahl wa min ya Allah Allahumma ij'alna wa iyyahu min jumlati awlaika wa min habibika wa min khulafaika rasyidin wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi.